Prosesi kita untuk masuk pada perayaan Paskah yang kedua adalah satu prosesi yang cukup panjang bagi semua orang yang percaya pada Tuhan. Kita di gereja yang beraliran Protestan tidak menunjukkan segala iman kita atau kepercayaan kita itu kepada benda-benda yang kita miliki atau perangkat kudus gereja seperti yang dilakukan oleh gereja Katolik. Tapi kita yang beraliran Protestan mempusatkan diri kita sebagai sasaran dari seluruh kesiapan kita untuk menyambut peristiwa-peristiwa besar di dalam gereja ini. Jadi kalau kita perhatikan gereja-gereja lain di luar dari aliran Protestan, mereka selalu memfokus untuk melakukan sesuatu hal sebagai sebuah perenungan yang bermakna bagi hidup dari umatnya. Kadang-kadang juga dipraktekkan ya mungkin dengan melakukan hal-hal seperti yang dialami oleh Tuhan. Misalnya di jalan-jalan mereka mendramatisasi bentuk-bentuk penyaliban dan seterusnya. Tapi untuk aliran Protestan, seluruh fokus kita itu ya terpusat kepada pribadi orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai satu bait Allah yang hidup, yang memuliakan Tuhan dari apa yang dimilikinya. Banyak orang bisa bertanya, apakah Paskah kedua umat Kristen melakukan ibadah ini karena Yesus mengalami kebangkitan yang kedua? Atau pada saat umat Kristen melakukan Natal yang kedua karena Yesus lahir dua kali? Atau pada perayaan Pentakosta yang kedua, apakah karena Roh Kudus turun dua kali? Bagaimana kita memberikan jawaban kepada pertanyaan semua orang kalau mereka bertanya kepada kita sebagai orang-orang Kristen yang hidup dan percaya kepada Tuhan? Kita merayakan Natal yang kedua, kita merayakan Paskah yang kedua, kita merayakan Pentakosta yang kedua dalam hari-hari gerejawi yang begitu banyak dalam perjalanan umat Kristen secara khusus di GKI. Mengapa? Karena peristiwa-peristiwa yang besar yang bukan datang dari manusia tetapi peristiwa kebangkitan termasuk Paskah kedua yang hari ini kita lakukan untuk menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada manusia. Bukan peristiwa biasa. Karena belum pernah dalam sejarah hidup manusia mengalami kebangkitan seperti yang dialami oleh anak Allah yang telah mereka makamkan pada hari Jumat sore setelah kita merayakan peristiwa kematian Tuhan. Juga termasuk kita melakukan Natal kedua karena peristiwa yang terjadi itu bukan dari pihak manusia tapi dari pihak Allah yang didatangkan kepada manusia yang berdosa ini. Bagaimana caranya karya keselamatan Allah ini diterima oleh manusia supaya pintu kerajaan sorga yang tertutup itu akan terbuka kepada semua orang untuk masuk ke dalam keselamatan itu. Bapak Pendeta sebenarnya sangat berharap kepada semua orang, bukan sebagai sebuah acara-acara seremoni yang kita lakukan, tapi bagaimana kesungguhan semua orang mempersiapkan diri untuk menerima kebangkitan Yesus. Karena hanya di dalam kebangkitan Yesus kita akan mengalami kebangkitan diri kita. Dan Yesus menjadi kebangkitan yang sulung. Kita ini sebenarnya telah mengalami satu kematian yang abadi. Kematian yang abadi itu terjadi ketika semua kita melalui Adam dan Hawa telah melakukan pelanggaran dalam kesombongan dan keangkuhan mereka untuk tidak mengikuti petunjuk dari Allah, tidak mengikuti hukum-hukum Tuhan, tidak mengikuti peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan mereka keluar
dari Firdaus, dan Allah sendiri yang telah berusaha untuk membawa kita semua ini kembali ke Firdaus itu. Itu berarti nilai jual manusia yang telah mengalami penebusan di dalam Kristus Tuhan memiliki nilai yang mahal. Dan menjadi orang yang percaya kepada Yesus itu bukan orang-orang sembarang. Karena saudara-saudara akan mempertanggungjawabkan iman saudara kepada Tuhan di atas dasar pengorbanan Yesus kepada kita. Kita telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita telah dikeluarkan dari Firdaus. Kita tidak lagi mendapat bagian dalam kerajaan Allah yang kekal. Dan apa yang terjadi dari semua peristiwa ini? Salib telah menjadi satu simbol kemenangan atas hidup manusia. Salib menjadi simbol kekuatan. Salib telah melahirkan kita. Salib telah membaptiskan kita. Salib telah menanggung seluruh dosa kita. Dan kita diberikan kebebasan oleh Allah untuk masuk ke dalam keselamatan yang disediakan. Keselamatan yang Tuhan Allah berikan itu adalah keselamatan yang cuma-cuma, tanpa menuntut sesuatu apapun dari hidup kita. Dan Tuhan membuktikan kasih-Nya. Bapak Ibu, kita sudah dengar banyak tentang hal-hal yang dilakukan Allah, baik dalam peristiwa Jumat Agung, dan juga kita menantikan kebangkitan Yesus. Hari ini kita lagi melihat satu bagian dari nubuatan kitab Wahyu. Di kitab Wahyu itu dalam perjanjian baru terletak sebagai satu bagian tersendiri dari 27 kitab. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mereka disebut Injil-Injil sinoptik. Kemudian kita bertemu dengan kisah para rasul, juga berdiri sendiri sebagai sebuah kitab sejarah. Setelah itu kita ada dalam satu bagian yang ketiga, yaitu 21 surat. Mulai dari Roma ya sampai kita berhenti di surat Yudas. Itu jumlahnya semua ada 21. Di antara 21 surat di perjanjian baru, 14 buah surat ditulis dengan tangan Rasul Paulus sendiri ya, dan itu disebut Deuteropaulin. Karena Paulus menulis dengan tangannya sendiri. Surat-surat asli Paulus ada 14 buah. Kemudian kita ketemu dengan satu kitab Wahyu yang biasa mereka sebut kitab nubuatan atau kitab eskatologis. Jadi Wahyu menuliskan peristiwa yang sudah terjadi, peristiwa yang sedang terjadi, dan peristiwa yang akan terjadi. Itu seluruh isi kitab Wahyu. Hampir kita pendeta-pendeta GKI ya jarang menceritakan bagian-bagian dari kitab Wahyu. Karena di dalam kitab Wahyu ini terdapat banyak simbol-simbol yang memiliki arti. Dan arti simbol-simbol itu harus diketahui oleh seorang hamba Tuhan supaya pada saat menjelaskan kepada umat tidak salah melakukan sebuah penafsiran atau eksegese, dan harus menguasai kitab Wahyu lalu kita menceritakan apa yang hendak dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Hari ini Wahyu memberitahukan kepada kita tentang masa 1000 tahun yang akan dilakukan oleh Allah atas hidup semua orang. Dan juga menuliskan tentang bagaimana iblis yang mengganggu hidup manusia ini akan mengalami kesengsaraan. Lalu orang-orang yang hidup dan percaya kepada Tuhan akan memerintah bersama Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun ini mereka hidup bersama-sama dalam pemerintahan Allah, barulah mereka datang untuk menghakimi dunia ini. Jadi orang-orang teolog membagikan seluruh bagian Alkitab ini ke dalam 3 bagian, juga termasuk kehidupan manusia di dunia ini. Pemerintahan yang pertama itu adalah pemerintahan teokrasi. Itu seluruh perjanjian lama langsung diperintahkan oleh Allah. Jadi pada saat manusia berbuat dosa di zaman perjanjian lama, leher putus. Begitu buat dosa langsung mati pada hari itu juga. Karena Allah langsung memerintah ke dalam hidup manusia. Kemudian kita datang pada peristiwa kelahiran Yesus. Kita mulai dibawa masuk kepada satu pemerintahan yang disebut kristokrasi, yaitu pemerintahan Kristus. Di dalam pemerintahan Kristus kita mulai diantar masuk untuk
melihat seluruh kehidupan kita di dalam sebuah kata yang disebut kasih. Dan pemerintahan Kristus terkenal dengan persoalan kasih. Ya, salah satu tokoh revolusioner yang telah menaklukkan seluruh dunia ini dengan kasih satu-satunya adalah Yesus. Hari ini bangsa-bangsa di dunia sedang berjuang untuk menaklukkan bangsa manapun. Seperti peristiwa perang yang kita dengar. Mereka melakukannya dengan menggunakan alat perang yang canggih. Tapi Yesus Kristus mengalahkan seluruh dunia ini hanya dengan kasih. Amin. Sunyi sekali. Amin. Nah, semangat sedikit. Ini peristiwa bangkit, bukan peristiwa kematian. Jadi orang yang hidup dan percaya Yesus itu tidak boleh main-main. Percaya kepada Yesus, apalagi bicara soal kebangkitan, sulit untuk diterima oleh orang-orang yang berada di luar Kristen. Bagaimana saudara sebagai orang Kristen harus memberi pengertian kepada semua orang yang bertanya kepada saudara, apakah benar Tuhan yang kau sembah telah mengalami kebangkitan? Saudara harus memberi jawaban yang pas kepada dia sebagai sebuah kesaksian. Benar Yesus bangkit. Apa bukti-buktinya? Ini bukti-buktinya Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, hari ini saya juga tidak hidup. Karena Yesus bangkit, hari ini saya juga bangkit dan hidup di atas dasar kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa yang hari ini dikatakan oleh kitab Wahyu. Jadi dosa penebusan yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus itu bersifat permanen. Sekali lagi, penebusan atas seluruh dosa-dosa kita yang dilakukan oleh Yesus pada 2000 tahun yang silam yang kita rayakan pada hari-hari ini itu bersifat permanen. Ya. Karena hampir seluruh isi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa segala dosa kita telah diampuni oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kata segala. Itu banyak dicatat di dalam surat-surat Rasul Paulus. Injil-injil mencatat tentang segala dosa dan perbuatan kita telah diampuni oleh Tuhan. Jadi dosa yang telah saudara lakukan, dosa yang telah kita lakukan tahun 1980, di bawah tahun 1980, dosa yang akan kita lakukan di tahun 2030, dosa yang akan kita lakukan di tahun 2040 dan seterusnya sampai kita mati. Segala dosa kita telah dibebankan oleh Allah di dalam Yesus Kristus untuk memberi keampunan kepada kita. Ya. Jadi bukan dosa yang kita sudah buat Tuhan sudah ampuni dalam peristiwa kematian kemarin. Lalu dosa yang hari ini kita mulai buat, kita akan menanggungnya sendiri. Tidak. Tapi segala dosa kita telah ditanggung oleh Yesus. Karena kematian Yesus yang menghapus dosa kita ini, itu bersifat permanen. Kita semua yang tadinya tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, hari ini telah dilayakkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kerajaan Allah ini menjadi milik kita semua. Sinode menulis bagian ini supaya mengingatkan kepada kita untuk kita tidak mengarahkan diri kita hanya kepada kebangkitan yang terjadi di dalam Yesus Kristus yang hari ini kita rayakan. Tapi bagaimana hari ini Wahyu mau menceritakan kepada kita tentang kebangkitan kita yang akan terjadi di dalam Yesus Kristus. Ya. Kalau saudara hari ini kita tidak menyadarkan diri kita untuk menerima kebangkitan Yesus, maka kita juga tidak akan punya kesempatan untuk mengalami kebangkitan yang kedua dalam kehidupan kekal. Tapi kita mengalami kebangkitan kedua ke dalam kematian kekal. Ya. Kita lihat kitab Wahyu ini. Semua kita yang hari ini sudah di api neraka telah diambil oleh tangan Tuhan dan memindahkan kita ke dalam sebuah keselamatan di dalam Dia. Ini Tuhan sudah kerjakan, memindahkan seluruh manusia yang berdosa ini, ya, dari api neraka ini kepada kehidupan yang kekal.
Dan Tuhan pastikan semua orang hari ini telah ada di sini dalam keselamatan. Karena untuk itu Tuhan mati dan bangkit bagi kita. Tapi setelah kita ke sini, satu persatu orang ingin lagi kembali ke neraka. Ya, mereka mau kembali ke neraka dan tidak mau berada pada komunitas yang telah dibentuk oleh Yesus di sini. Tuhan bilang tinggal di sini dalam damai sejahtera, memerintah kamu di sini. Saya sudah menggenapkan dan memberi anugerah keselamatan. Saya juga sudah bilang di salib, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan hanya berujuk kepada prajurit-prajurit Romawi ini. Tapi kata-kata Tuhan dalam doa itu masih ada sampai hari ini dalam hidup kita. Saat kita kembali berbuat dosa, Tuhan Yesus bilang, Bapa ampuni dia. Dia tidak tahu apa yang dia bikin. Ya. Saat kita melakukan satu kejahatan di sini, Tuhan dia tetap pilih di sini. Ya Bapa ampuni dia. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Begitu-begitu. Terus Yesus tetap jaga kita di sini. Tidak boleh satu orang kembali ke neraka sini. Karena untuk itu Yesus mati untuk kita dan Yesus bangkit untuk kita. Kita sudah tidak punya jalan untuk datang kepada Allah. Satu dosa kecil tidak bisa kita hidup dengan Allah. Karena Allah ini hidup di dalam kekudusan. Bahasa Ibrani bilang Allah ini diliputi oleh kabot, kemuliaan. Ya. Kados, kekudusan. Sekina, sinar mata Allah. Ini yang menutupi seluruh tempat kediaman Allah. Satu dosa kecil dari hidup manusia tidak bisa masuk ke tempat ini. Malaikat yang datang untuk muliakan Allah saja, ribuan dan triliunan malaikat dengan kerudung. Berlaksa-laksa malaikat menutup kerudung, menutup muka mereka dan menyembah kepada Allah. Karena itu Yesus menebus kita supaya kita kudus dan kita layak untuk datang menyembah Allah dan tinggal bersama Allah di dalam kerajaan itu. Kasih Allah yang besar di dalam Yesus Kristus tidak dapat menahan anak Allah ini di dalam dunia orang mati. Allah membuktikan kasih itu kepada anaknya dan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Bukan Yesus yang membangkitkan dirinya dari antara orang mati. Tapi Allah lah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan kembali ke dunia ini. Pak Pendeta kasih tahu, hanya satu bekas kaki yang datang dari dunia orang mati ke tempat hari ini kita hidup. Ke dunia kita hanya satu bekas kaki, yaitu bekas kaki Yesus. Tidak ada bekas kaki siapapun yang pernah kembali dari dunia orang mati ke sini. Mau nenek bekas kaki kemarin sukubur tadi pagi dia datang, tidak ada cerita. Ya, hari apa saudara kubur? Dia datang ke rumah, menangis di pinggir rumah, menangis di kamar, tidak ada orang kembali dari dunia orang mati ke dunia kita. Hanya satu bekas kaki, yaitu bekas kaki Yesus. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kematian tidak menguasai hidupnya. Yesus hidup kekal untuk selama-lamanya. Kalau Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan menunjukkan kemenangan kepada kita, pergi dan bersaksilah tentang apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Dunia orang mati yang hendak kita masuki setelah kita berhenti hidup juga telah ditebus di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Dunia orang mati tidak akan menahan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu di setiap kematian orang yang percaya Yesus, mengapa kita menaruh salib? Kita menaruh salib sebagai tanda kemenangan atas dunia orang mati. Oleh karena Yesus Kristus telah bangkit bagi kita semua. Dengan satu harapan, ketika Tuhan datang pada kali kedua dalam terang kemuliaannya, semua orang yang telah mengalami kematian, baik di darat, baik di laut dan dimanapun, akan mengalami kebangkitan oleh karena Yesus yang telah bangkit. Tuhan juga sudah membuktikan pada saat kematian disalib, kubur-kubur terbuka, tabir bait Allah terbelah, supaya orang langsung masuk dan bertemu Allah hari ini. Karena itu semua doa kita selalu berujung pada di dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita menggunakan nama ini sebagai sebuah formula
Karena pengampunan dari Allah atas kita semua ini berpusat yang disebut dengan Kristus sentris, semuanya berpusat kepada Yesus Kristus. Baru kita mendapat sesuatu di hadapan Allah. Hari ini semua orang bisa langsung bertemu Tuhan, bisa menyebut nama Bapa, bisa datang bertemu Allah. Karena tirai yang menjadi pemisah antara manusia dan Allah telah dibukakan di dalam darah Kristus Tuhan. Allah telah menandatangani perjanjian keselamatannya di dalam darah anak tunggalnya. Tuhan sudah memberi kita keampunan. Anugerah dari Allah kepada kita sudah ditunjukkan. Yohanes 3 ayat 16. Sama-sama 2-3. Karena sehingga supaya tetapi itu redaksi undangan Allah kepada kita. Allah memberikan anaknya secara cuma-cuma kepada kita dan itu undangannya. Ya. Setelah itu semua orang sudah memiliki Yesus. Terakhir Tuhan Yesus bilang dia akan datang sebagai mempelai laki-laki. Semua orang yang percaya kepada Yesus ada pada kategori mempelai perempuan. Mempelai laki-laki akan datang bertemu mempelai perempuan. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan akan diundang oleh bapaknya untuk masuk dan makan minum bersama-sama di dalam meja perjamuan agape. Mari kita pulang dan berusaha supaya kita salah satu orang yang diundang oleh Allah Bapa di dalam anaknya untuk makan dan minum di meja perjamuan Allah ketika Yesus datang pada kali kedua dalam terang kemuliaannya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.